kita tuh nggak bakal pernah bisa tahu apa detailnya yang akan terjadi ke hidup kita, masalah apa yang akan datang ke hidup kita. Kita juga kadang nggak bisa mengerti, kenapa sih kok gue harus ngalamin fase ini? Kenapa sih kok gue harus diginiin sama sama orang ini, sama keadaan ini? Kenapa gue harus mengalami fase ini gitu? Kayak gue udah ngelakuin hal yang terbaik deh di hidup gue, tapi kok gue masih begini? Kok gue diginiin? Kita bahas yuk, kita ngobrol yuk. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali sama aku, Lisa Medea. In this video aku mau ngebahas tentang yang tadi tuh, intro tadi. Kalian pernah ngerasain hal itu juga nggak? Nah itu yang tadi aku mau ngebahas di video ini. Not everything has to be all figured out. Kadang tuh kita sama hidup, kadang ada masa-masa atau ada hal-hal yang mungkin bisa kita tahu nih apa hasilnya, atau mungkin bisa kita prediksi nih hasilnya bakal kayak gimana nih. Tapi jangan lupa juga, sometimes in our life, selama kita hidup, menjalani hidup, ada hal-hal yang mungkin kita gak bakal bisa paham atau nggak bisa kita mengerti gitu. Kenapa gue diginiin ya? Kenapa gue bisa mengalami kondisi ini ya? Kenapa gue harus melewati fase ini ya? Kadang tuh kita ada masa-masanya masuk di season dimana kita kayak ngerasa gue tuh selama ini udah lakuin yang terbaik kok di hidup gue. Gue udah biasa lempeng-lempeng aja gitu loh. Tapi kenapa hasilnya begini ya? Kenapa yang gue dapet malah begini ya? Terus ibaratnya kamu udah melakukan semaksimal kamu nih selama kamu hidup gitu ya, selama kamu menjalani hari-hari, kamu udah lakuin the bestnya kamu. Tapi kok masih mentok, kok mandek ya? Kayak ibaratnya apalagi yang harus gue lakuin ya Tuhan gitu. Itu. Kadang kita bisa aja ada di season atau di fase itu. Aku cuma bisa kasih tau ke kalian bahwa yang punya master plan hidup kita itu bukan kita. Kamu ngerti kata master plan? Dari kata masternya aja tuh udah master ya, master plan tambah kata plan ya rencana gitu kan. Jadi ya yang mempunyai full rencana, yang mempunyai master rencana kita tuh bukan kita, which is ya cuma Tuhan yang megang master plan hidup kita. Bukan bos kamu, bukan orang tua kamu, bukan teman kamu, bukan kamu, bukan kita sendiri yang pegang master plan hidup kita. Sometimes selama kita menjalani hidup, selama kita menjalankan hidup kita gitu ya, kadang yang kita anggap kita itu udah paling tahu yang terbaiknya untuk diri kita tuh seperti apa. Kita yang paling tahu, kita ngerasa kita udah paling tahu hal ini yang paling terbaik untuk gue gitu. Padahal terkadang ada hal-hal yang no, Tuhan yang lebih tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan yang paling tahu apa yang kamu deserve untuk lalui, apa yang harus kamu lalui, atau apa yang terbaik untuk diri kamu, untuk diri kita gitu. Hanya Tuhan yang paling memahami apa yang sebenarnya kita butuhkan, apa yang kita apa yang terbaik untuk diri kita sebenarnya. Cuma kadang ya itu dia, manusia namanya juga masih ada daging ya. Kadang kita udah lebih duluan untuk memprioritaskan egonya kita nih gitu kan. Itu yang kadang menurut gue yang salah. Even gue juga masih belajar. Ya kembali lagi dengan topik pembahasan video ini, which is not everything has to be all figured out. Maksudnya tuh apa? Nyambungnya tuh apa? Ya kadang tuh kita pernah atau ada di momen-momen atau masa-masa, atau mungkin kamu sedang mengalami season ini di mana kita ngerasa kayak gak make sense deh, kok gue bisa sampai di kondisi ini sih, kok gue diginiin sama orang sih, kok gue mengalami hal ini sih gitu, atau gue mengalami fase ini sih kayak di luar prediksi gitu. Sampai akhirnya kita bingung gitu. Kayaknya gue udah baik-baik aja kok, gue ngelakuin yang nggak neko-neko kok, gue lempeng-lempeng aja kok atau apalah, tapi kok begini ya hasilnya, atau gue udah ngelakuin seterbaiknya gue kok, tapi kok begini hasilnya. Ini tuh masuknya ke segala hal ya, maksudnya bisa tentang pekerjaan, bisa tentang relationship, bisa tentang circle kamu, atau bisa tentang apa ya, tentang keseharian kamu, kehidupan kamu. Ini luas banget sebenarnya hal ini yang aku bahas. Banyak juga kisah-kisah orang yang gue lihat secara langsung, emang in real life gitu ya, dari kesaksian-kesaksian orang, atau juga dari online yang gue lihat dari konten-konten orang gitu. Itu kadang bisa jadi berkat juga untuk gue gitu kan. Nah, kalau yang negatifnya kita gak usah lihat, tapi kalau yang pas dapet yang positifnya, anggaplah itu jadi insight buat kita juga. Ada satu orang nih, ibaratnya kalau nggak salah cowok deh, iya seingat gue kayak cowok. Intinya tuh dia selama masa hidupnya, dia anak muda, selama masa hidupnya dia tuh selalu mencoba prinsipnya tuh kayak trying his best lah untuk menjalani hidup. Pokoknya nggak neko-neko deh, apapun dia total, dia lakuin yang total untuk hidupnya. Pokoknya dia ada satu goals gitu kan, sampai pokoknya intinya, tapi
dia gagal. Maksudnya ada beberapa hal, kok gagal lagi, kok fail lagi, terus dikecewain kondisi, terus habis itu dikecewain orang, terus gagal. Tapi dia nggak nyerah, dia coba lagi. Pokoknya intinya mentok banget sampai dia udah ada di poin di hidupnya di mana dia merasa, aduh Tuhan, gue serahin aja deh semuanya ke apa ke Engkau Tuhan. Sampai dia udah bukannya give up, give up gitu ya, bukannya menyerah, tapi dia serahin, aduh gue udah nggak mau, gue nggak tahu lagi di gue harus kayak gimana nih gitu kan, karena apapun yang gue lakuin kok mandek, kok mentok gitu. Kita dia berserah ke Tuhan. Tapi kita coba tarik lagi ya, kita tarik sedikit lagi dari cerita dia awalnya sampai dia bisa ada di titik itu, di titik dia berserah ke Tuhan. Gue nggak tahu backgroundnya, pokoknya intinya mungkin kalau dari ceritanya dia itu tuh mungkin merantau ya, mungkin merantau atau udah tinggal Jakarta nggak tahu, tapi goalsnya dia itu yang gue inget, pokoknya gue harus kerja keras nih sampai gue itu bisa me-upgrade masalah ekonomi gue. Mungkin aja dia dari ekonomi yang nggak terlalu kaya raya, atau mungkin aja dia dari yang bener dari bawah mungkin ya, aku nggak tahu. Pokoknya intinya goalsnya gue itu adalah gue harus kerja keras di Jakarta, di kota besar, sampai bener-bener gue ngerasa kestabilan ekonomi, intinya gitu. Oke, sekarang gue mau nanya, punya goal seperti itu salah nggak? Enggak ada yang salah, dan itu sangat bagus, malah big applause for him gitu kan. Sangat bagus kita punya ada satu tujuan yang mau kita gapai gitu kan. Tapi pada pada saat itu, dari gue lihat ceritanya, pada saat itu dia belum tahu nih ternyata goalsnya dia segini. Tapi ternyata Tuhan punya rencana lebih besar untuk dia. Mungkin dia pada saat itu merasa gagal, terus apa namanya, jatuh bangun sampai akhirnya pernah juga dia akhirnya mendapatkan pekerjaan yang dia inginkan banget, masih didambakan, ini udah paling the best nih untuk kerjaan gue. Tapi pada saat itu justru job yang dia pikir atau pekerjaan yang dia pikir udah sangat baik untuk hidupnya gitu ya, yang bakal membuat dia stabil gitu di benaknya mungkin ya. Gue mikirnya gitu. Di saat itu, justru pekerjaan itulah, di kantor itulah yang dia merasakan justru mengalami difitnah habis-habisan sama kolega kantornya, dikecewain bener-bener yang sampai mau nggak mau gue harus keluar. Nah gitu, dia akhirnya memutuskan untuk keluar. Nggak sampai situ aja, akhirnya dia kecewa dong. Ya ada lah, namanya juga manusia gitu, kecewa sama kadang, aduh gue udah enak banget dapat pekerjaan ini, tapi kenapa gue harus diginiin gitu kan, ibaratnya kasarnya begitu ya. Tapi dia nggak menyerah, dia cari lagi, oke nggak apa-apa, gue nggak bakal menyerah sama hidup gue gitu. Cari lagi, gagal lagi, maksudnya mentok-mentok, pokoknya intinya dia sampai interview doang lah, nggak menyerah sampai situ. Dia coba freelance secara online, udah coba segala upaya yang dia coba gitu ya, dia coba buka small business juga di rumah. Mungkin ibaratnya gue nggak tahu detailnya, tapi mungkin ya namanya juga income ada aja gitu, tapi mandek gitu, ngerti nggak sih? Gue nggak tahu mandeknya maksudnya kayak gimana, tapi entah mungkin ada tagihan atau apapun, aku nggak tahu detailnya orang. Cuma intinya dia ngerasa jatuh banget, "Aduh ini kok gue begini terus ya?" Padahal karena dia ngerasa kayak begitu, karena dia ngerasa, "Gue tuh selama gue hidup tuh nilai-nilai gue pun di kuliah tuh bagus-bagus kok. Gue udah menjadi," apa sih, misalnya contohnya kebanggaan kampus atau whatever it is, mungkin di mindset-nya tuh seperti itu ya. Terus gue juga nggak neko-neko kok, gue nggak hidup yang berantakan kok. Singkat cerita, sampai akhirnya dia mengalami fase titik terendahnya dia gitu ya. Umur makin nambah, umur makin jalan terus gitu ya. Dia lihat kanan kiri teman-temannya udah mungkin dengan dia yang nilainya udah lebih bagus, atau dia udah lebih apa sih, ibaratnya gue bisa lah menjalani hidup dengan baik gitu ya. Tapi kenyataannya dia harus mengalami fase itu, which is sangat jomplang sama teman-teman yang mungkin aja teman-temannya justru lebih oke, padahal dulu hidupnya mungkin berantakan zaman kuliah atau gimana lah, kita nggak tahu. Ada fase-fase di mana dia mengalami itu sampai ada di poin dia bener-bener, Tuhan aku berserah banget sama Engkau. Kasarnya tuh ibaratnya gue udah gak ngerti lagi gue harus kayak gimana nih. Ibaratnya Tuhan Engkau tau lah intention aku tuh baik kok gitu. Aku mau, gak mau neko-neko, aku mau ngebahagiain keluarga aku, mau upgrade ekonomi keluarga aku. Poin doanya tuh ibaratnya mungkin dia udah kayak sampai, aku tuh udah coba sebisa aku Tuhan, aku tuh, tapi kok gak ada yang berhasil, aku gak nyerah sama hidup aku. Terus bahkan aku harus melewati fase difitnah orang, itu pekerjaannya aku dambakan, tapi difitnah orang, disakitin, dia harus ngalamin fase disakitin sama orang, tapi kenapa harus kayak begini, kenapa kayak begini hasilnya. Sampai akhirnya dia menanyakan ke Tuhan, dia nanya ke Tuhan, what should I do God, apa yang harus aku lakuin Tuhan. Tapi I surrendered my life to you, my whole life to you. Pekerjaan aku serahin ke Engkau Tuhan. Apapun relationship aku serahin. Pokoknya intinya dia di poin sampai bener-bener kayak, aduh gue udah gak ngerti lagi harus kayak gimana, gue cuma bisa surrender sama kamu aja Tuhan. Ibaratnya gitulah ya. Ternyata disitulah Tuhan mulai bekerja, dan sedikit demi sedikit Tuhan tunjukin ke dia apa yang sebenarnya Tuhan mau untuk dia lakukan.
Nah, terus lanjut ke ceritanya, selama dia udah bener-bener surrender gitu ya ke Tuhan, dia bukan artinya tiba-tiba besoknya langsung, "Oke, berarti gue diem aja," gitu. Enggak, maksudnya bener kayak cuma nunggu jawaban Tuhan, ya enggak juga. Selama dia surrender ke Tuhan, pas bangun tidur gitu besokannya, ya dia melakukan apa yang bisa gue lakuin nih hari ini. Nah, ada satu ketika dia itu ternyata mencoba, mungkin iseng kali ya, dia cobalah apply beasiswa ke luar negeri dan ternyata Tuhan mulai sedikit demi sedikit kayak ngebukain gitu, buka jalannya, buka sedikit demi sedikit, kayak dikasih tunjuk gitu. Lama-lama lancar lancar lancar, tiba-tiba pokoknya dapat beasiswa 100% ke luar negeri. Singkat cerita juga akhirnya dia ternyata belajar di sana. Mungkin dia di benak gue mikir kalau dari POV gue gitu ya. Mungkin nih orang ibaratnya kayak ya gue harus lakuin apa lagi nih gitu kan. Nyoba ini mandek, nyoba ini mandek, nyoba ini juga akhirnya apa gue coba belajar beasiswa ke luar negeri aja kali ya. Mungkin di benaknya mungkin kalau di situasi dia tuh kayak gitu kali ya. Ya gue coba aja deh gitu. Iseng-iseng berhadiah lah, nggak nothing tulus ibaratnya. Terus akhirnya dapet nih, dia nggak tahu ternyata itu yang Tuhan mau dia lakukan saat itu. Singkat cerita, dia belajarlah di sana, terus abis itu sampai dia lulus dan akhirnya dia bekerja juga di sana gitu kan. Udah deh pokoknya singkat cerita dia belajar, lulus, terus bekerja juga di negara itu, sampai pada akhirnya dia itu memutuskan untuk kembali lagi kemana? Ke Indonesia. Kemana? Jakarta. Gue yakin dia balik ke Jakarta itu dengan pola mindset yang udah berbeda dan pembawaan dirinya dia pun gue yakin juga udah beda. Karena tahu apa? Endingnya dia itulah yang membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang di Jakarta. Wow, gue yakin kisah orang banyak yang hampir mirip-mirip kayak gini. Cuman maksud gue kadang gitu ya. Maksudnya udah bukan dia lagi yang mencari pekerjaan, tapi justru dia yang menyediakan lapangan pekerjaan. Dia memberikan peluang bagi orang-orang yang membutuhkan pekerjaan di Jakarta. Cara Tuhan keren banget. Maksudnya itu salah satu contoh-contohnya ya. Kalau kita mau coba flashback lagi sama ceritanya dia gitu ya. Dia udah coba ini itu gagal, dia udah coba segala kerja. Dia bukan cuma diem aja, inget ya. Dia itu nggak diem aja menunggu peluang pekerjaan. Dia nggak diem aja menunggu apa sih namanya kerjaan datang ke dia. Enggak, dia nggak menyerah untuk jungkir balik lah kerjaan yang ibaratnya dianggap remeh pun dia ambil gitu. Tapi gagal. Terus habis itu dia kerjaan apa lagi freelance yang dari online dari rumah pun juga dia coba tapi masih mandek. Terus dia coba apa lagi small business di rumahnya juga begitu gitu. Intinya sampai harus mengalami dikecewain sama orang lah, difitnah. Itu sakit loh, difitnah sama satu kantor tuh sakit loh. Pokoknya segala struggle yang dia lewatin, kalau dia pada saat itu mau menyerah sama keadaan bisa nggak? Bisa, bisa banget. Kalau dia pada saat itu mau marah aja sama keadaan, marah sama dirinya sendiri, bisa nggak? Sangat bisa dan sangat normal nggak sih kalau kita pikir secara manusia? Pada saat itu dia mau, udah deh gue nyerah aja, udah deh gue jadi pengangguran aja, bisa nggak? Bisa lah. Banyak orang yang mungkin masih mikir kayak gitu, kayak udahlah gue capek berusaha. Bisa pada saat itu. Tapi justru apa yang dia pilih? Apa yang dia pilih untuk lakukan? Dia berserah kepada Tuhan. Dia serahin segala struggle-nya, dia serahin segala kekhawatirannya, dia berserah penuh sama Tuhan. Oh ya, ingat ya, dia tuh nggak menyerah, tapi dia tuh berserah sama Tuhan. Nah ini yang mau kasih tahu kalian, kalau menyerah sama keadaan, sama berserah sama Tuhan itu tuh beda banget. Kalau menyerah sama keadaan itu sifatnya kayak gini. Kalau menyerah itu tuh ibaratnya stop showing up for yourself, for ourselves gitu ya. Nggak mau berusaha lagi, maunya berhenti aja udah. Ya udah, gue terima kayak begini. Menjalani hari-harinya tuh dengan pesimis gitu. Baru bangun aja udah pesimis. Terus juga udah nggak mau ngerawat diri lagi tuh hal basic. Nggak mau ngerawat diri lagi tuh ibaratnya udah sama aja kayak menyerah dengan keadaan. Tapi kalau justru berserah kepada Tuhan, yang pertama itu adalah menurut aku keep showing up for ourselves. Keep showing up for yourself guys. Itu penting banget ya. Dan yang kedua itu adalah menurut aku setiap hari kita nggak pernah tahu ya apa yang akan terjadi ke hidup kita. Kadang ada up, ada down, ada up, ada down. Terus habis itu ada sedih, bahagia itu normal kehidupan. Cuma maksudnya at least selalu ada niat dari diri kita tuh kalau memposisikan diri kita kalau hari baik tuh akan ada kok untuk aku. Masih akan ada datang kok. Masih akan datang kok ke hidup aku hari baik tuh. Ibaratnya gitulah. Terus yang ketiga adalah tetap mau mencoba untuk menjalani hidup kita tuh setiap hari seterbaiknya kita pada kondisi itu. Tetap mau ngerawat diri juga. Intinya tuh kalau berserah sama Tuhan, beda sama yang tadi menyerah sama keadaan. Intinya kalau berserah sama Tuhan, kita lebih mengutamakan sesuai kehendak-Mu aja Tuhan. Intinya singkatnya itulah. Maksudnya tuh detailnya tuh gini. Ya udah Tuhan, aku tetap berusaha nih sebisa aku selama aku masih di dunia, aku berusaha survive intinya gitu kan. Tetap akan berusaha untuk menjalani hidup gitu. Tapi maksudnya kalau
kehendakmu nggak, maksudnya kalau engkau nggak berkehendak untuk aku ada di posisi saat ini, atau engkau nggak berkehendak aku untuk bekerja di posisi ini, atau apa, engkau pokoknya ini nggak sesuai kehendakmu, ya udah tolong Tuhan tuntun aku ke jalan yang emang engkau inginkan untuk aku lakukan gitu. Tuntun aku, guide aku untuk sampai di kerjaan yang engkau inginkan untuk aku lakuin. Intinya gitulah. Tuntun aku sesuai kehendakmu aja Tuhan. Aku berserah sama engkau. Beda sama menyerah sama keadaan. Kalau menyerah keadaan tuh bener-bener boro-boro nanya ke Tuhan. Kalau menyerah sama keadaan tuh ibaratnya bener-bener masih egonya manusia yang kayak udahlah apaan sih, gue udah gagal nih, gue udah menyerah, gue juga udah coba ini nggak bisa, gue udah lakuin terbaik loh ya udah gagal juga ujung-ujungnya, buat apa gue berusaha lagi. Beda kan, mindsetnya beda dan cara lihatnya pun juga beda. Kalau berserah sama Tuhan tuh kesannya kayak berserah, kesannya kayak agak menyerah ya, padahal enggak. Ibarat kita kayak bener-bener ngasih sepenuhnya lagi, Tuhan yaudah guide me, lead me, atas hidup aku engkau yang pegang. Intinya gitulah, sesuai kehendakmu aja Tuhan. Itu kalau berserah sama Tuhan, beda sama penyerah sama keadaan. Let go and let God, itu akhirnya yang dia pilih untuk dia lakukan. Let go and let God. Segala rasa kecewa, segala rasa sakit yang dia rasain, segala rasa pedih gitu ya, difitnah sana sini, yang sama apa tadi, yang kolega kantornya itu difitnah. Padahal mungkin itu juga yang nggak dia perbuat gitu loh. Rasa insecure dia atau rasa malunya dia yang mungkin aja dia ngalamin. Ini gue nggak tahu ini dia terjadi ke dia apa enggak. Cuman kan dia bilang zaman kuliah tuh dia nilai apa yang bagus-bagus, saya bagus-bagus, terbaik lah intinya. Mungkin aja dia ngalamin fase di mana diomongin sama teman-temannya, rasa malunya kayak, ih dia tuh dulu nilainya oke banget, anak kecintaan dosen atau bla bla bla, tapi kerjaan dia tuh apa sih nggak jelas sekarang gitu. Mungkin ya, ini gue nggak tahu diomongin apa enggak, cuman kalau dia sampai ada di titik posisi itu juga, di segala rasa malu, insecure, rasa nggak layaknya mungkin atau whatever it is, dia lepasin itu semua. Segala rasa kegelisahannya dia let go itu semua, dia lepasin itu semua. Dan terakhir apa? Dia let God, dia serahin semuanya ke Tuhan, ke tangan Tuhan. Let God di sini tuh maksudnya benar-benar membiarkan tangan Tuhan aja yang bekerja atas hidupnya dia dan memegang kendali penuh atas hidupnya dia. Itu yang dia pilih. Karena deep down in his heart, dia tahu, maksudnya dia tahu dan baru sadar kembali kalau ya ujung-ujungnya emang cuma Tuhan sih yang megang kendali hidup gue cuma bisa berusaha. Kalau emang gue nggak dikehendakin ada di posisi itu, ya mau mau berusaha kayak gimana pun ya bakal ditarik lagi ke arah yang emang Tuhan mau. Intinya gitu loh. Tuh untungnya pada saat itu dia sadar kalau emang cuman Tuhan yang pegang kendali atas hidup gue. Nah ini yang aku mau kasih tahu juga kalian, kalau kadang kita tuh sadar gitu loh. Maksudnya kayak ya emang cuman Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Ada hal-hal yang kita bisa kendaliin, kita bisa kontrol. Tapi kalau untuk bener-bener udah sepenuhnya kehidupan kita, master plan hidup kita tuh yang pengen cuman Tuhan gitu kan. Ya maksudnya yang bisa kendalin sepenuhnya hidup kita tuh cuman Tuhan. Cuma balik lagi sama kitanya sendiri, pribadi manusia. Mau taat gak nih sama dia? Ibaratnya mau berserah penuh gak nih sama dia? Padahal menurut gue ya, kalau emang kita mau taat dan bersedia untuk dituntun sama Tuhan, Tuhan tuh bakal tuntun kok. Untuk kita mau harus kemananya, harus kesananya. He will guide you, he will guide us. Kadang kita suka lupa, namanya manusia masih ada kedagingan ya. Suka lupa, udah keburu ngikutin egonya duluan yang kita prioritasin dibandingkan nanya ke Tuhan. Gitu. Kalau kita lihat dari cerita tadi ya, kalau dia akhirnya pada saat itu di titik terendahnya dia, pada saat itu dia malah memilih untuk menyerah sama keadaan, bukannya berserah sama Tuhan. Ibaratnya udah deh gue nyerah aja. Gak bakal terjadi tuh dia bakal belajar ke luar negeri. Gak bakal terjadi tuh dia akhirnya mendapatkan pekerjaan yang bagus di luar negeri setelah lulus. Gak bakal terjadi juga tuh dia akhirnya bisa membuka lapangan pekerjaan di Jakarta bagi orang-orang yang membutuhkan di Jakarta. Ya gak sih? Ibarat Tuhan kayak ngomong sama dia mungkin yang kayak kan cowok, siapa ya namanya? Roger, Richard, Leo, siapa? Gue nggak tahu. Leo, menurut nama gue juga L gitu ya. Ya udah misalnya Leo ya. Ibaratnya Tuhan kayak ngomong ke Leo nih, Leo, aku punya rencana yang besar nih untuk kamu. Aku punya sesuatu yang besar untuk kamu lakuin dan aku mau ngasih kamu pekerjaan yang besar. Tapi dari tanggal sekian, start tanggal itu, aku proses kamu dulu ya. Sebentar aja. Tapi ini tuh untuk yang sangat baik kok untuk hidup kamu. Tahan ya sebentar ya, jangan nyerah ya. Tetap berusaha selama kamu hidup ya. Aku godok kamu dulu nih ibaratnya biar kamu lebih kuat. Bahkan mungkin sampai kamu harus difitnah orang, ngalamin fase di mana kamu dikecewain sama orang, sakit banget. Iya aku tahu. Tapi selama kamu berpegang tangan sama aku, kamu pasti bisa kok.
kamu bisa ngelewatin itu semua. Jangan berhenti berusaha ya. Karena tuh nanti nih aku bakal kasih kamu suatu pekerjaan yang bahkan sampai kamu harus bolak-balik luar negeri ke Jakarta, luar negeri Jakarta. Dan bahkan nanti aku bakal memampukan kamu untuk membuka peluang pekerjaan untuk orang-orang yang membutuhkan pekerjaan itu di Jakarta. Tapi saat itu, di tanggal itu, kamu harus aku proses dulu ya. Biar kamu juga lebih kuat dulu ya sebelum kamu menghadapi yang lebih besar lagi, sesuatu pekerjaan yang besar. Intinya kayak gitu. Tuhan kayak ibaratnya kayak ngomong kayak begitu. Sekali lagi aku kasih tahu kalian, not everything has to be all figured out. Tidak semua hal harus dipahami sepenuhnya. Gak semua hal bisa kita pahami sepenuhnya. Kadang tuh momen dimana kita ngerasa kayak gak bisa kita pahami gitu loh. Kenapa gue begini sekarang? Kenapa kok gue harus ngalamin ini? Kenapa kok kayaknya masalah gue tuh saat ini berat banget ya. Pokoknya macam-macam permasalahan orang beda-beda ya. Kenapa gue harus sakit? Kenapa gue harus kayak gini? Bla 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 bla. Kita nggak paham. Emang kadang pada saat kita mengalami fase itu, ketika kita mengalami problem itu, ketika kita lagi mengalami ada di poin itu, di fase itu, emang kita nggak bakal bisa pahami gitu ya, kenapanya. Kita nggak bakal bisa mengerti sepenuhnya kenapanya. Kenapa gue harus ngalamin ini? Kenapa kok gue bisa ada di titik itu? Kita nggak bakal bisa mengerti kenapanya. Tapi satu yang harus kita percaya dan tahu dan percaya itu adalah semua, segala hal, apapun masalah kita saat ini, apapun yang kamu hadapin, semua deh pokoknya, gue kasih tau ya, semua hal yang kita alamin, yang kita hadapin, yakin dan percaya, itu tuh ada maksudnya. Yang pastinya yang baik untuk diri kita di depan. Even kita belum tahu buat apa nih gue ngalamin ini, kenapa nih gue sampai harus diginiin sama orang, kenapa nih gue harus sampai ada di titik ini. Pada akhirnya percaya sama gue, perlahan tuh kamu bakal bisa mengerti. By the time goes by, dengan berjalannya waktu, kamu tuh bakal bisa ada di titik dimana kamu ngerasa, oh dulu tuh gue bisa mengalami ini, atau gue diizinkan sama Tuhan untuk mengalami fase ini, melewati problem ini, ternyata untuk ini, ternyata biar gue bisa begini, sakit banget gue diginiin sama orang, ternyata biar gue bisa begini, oh ternyata biar gue tuh bisa mendapatkan relationship yang ternyata yang lebih begini, gue sakit banget dulu gue dihianatin sama teman sendiri semuanya, oh ternyata biar mata gue tuh kebuka akan hal ini. Pokoknya macem-macem, problem orang beda-beda, tapi maksudnya percaya, maksud gue tuh intinya segala apapun yang kita alami saat ini berat, iya gue tahu, tapi percaya itu demi kebaikan kamu sendiri, demi kebaikan hidup kamu. Kalau ini gue nggak mau ngomong yang gimana sih, cuma maksud gue masalah orang ada yang lebih berat lagi dan nggak enak gitu ya. Cuma maksud gue jangan sampai kamu hilang harapan sama Tuhan. Gue cuma ngomong itu aja, jangan sampai kita hilang harapan sama Tuhan. Seburuk apapun kamu rasanya saat ini, sejelek apapun atau segagal apapun atau apa deh masalah kamu yang kamu rasain saat ini, jangan sampai kamu ngerasa kamu itu adalah orang yang udah nggak deserve happiness lagi. Kamu adalah orang yang udah nggak deserve something special for you. Sebutlah apapun yang kamu insecurein, kamu ngerasa kamu udah nggak deserve itu semua, kamu nggak layak dapetin itu semua. No, please jangan nyerah sama hidup. Jangan menyerah sama keadaan. Berserah sama Tuhan. Jangan menyerah sama keadaan, tapi berserah sama Tuhan. Aku cuma bisa kasih tahu itu. Nah justru ini yang mau kasih tahu adalah, sekarang apa dong yang paling penting untuk kita lakukan? What should I do? Menurut aku itu adalah hal yang paling penting untuk kita lakukan ketika kita lagi di fase, lagi di momen yang tadi kayak orang tadi, atau di momen-momen kita ngerasa hidup ini nggak adil, bla 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 segala macam. Masalah banyak banget, masalah berat banget, hidup kita berat banget. Di saat kita ngerasa kayak hilang arah, atau kita lagi ngerasa udah lakuin terbaik, mentok mandek segala macam, ada yang bisa kita lakuin dan harus kita lakuin. Which is, aku ada 6 poin. Yang pertama, udah pasti never give up on yourself. Jangan pernah menyerah sama kehidupan kita. Maksudnya sama diri kita. Jangan pernah menyerah sama diri kita. Never give up on yourself, guys. Even online, jangan nyerah ya guys, jangan nyerah. Yang kedua adalah don't stop taking care of yourself. In everything, in every situation, try to taking care of yourself. Ini nggak harus yang heboh banget kok, nggak harus yang taking care of ourselves berarti harus spa ya, harus mani pedi, enggak, harus dipijet yang paling mahal ya, enggak kayak gitu. Hal basic, mandi. Even kamu lagi struggle, hidup kamu lagi rasa berat, I'm begging you, treat yourself as good as you can. You deserve it. Your body deserve it. Even kamu nanti di kamar mandi nangis kayak,
Kenapa sih kok gue berat? Sambil mandi, hilangin rambut lepekmu, hilangin daki-daki kamu. Your body deserve it. Selama kamu lagi struggle ngejalanin hidup, nggak apa-apa, mandi, bersihin. Percaya sama gue, mandi itu tuh spesial. Apalagi selama kondisi kamu lagi masih bisa mandi, selama memungkinkan, mandi. Treat your, nggak harus mandi doang sebenarnya, tapi hal yang paling basic, mandi. Nggak tahu ya ini perasaan gue juga atau gimana, perasaan gue doang atau gimana, tapi setiap gue habis mandi, gue ngerasa lebih fresh gitu. Even gue kadang nangis di kamar mandi gitu kayak, gue sedih banget apa. Setelah gue selesai mandi, ada momen even only cuma berapa detik gitu ya. Ada momen-momen berapa detik gue lebih ngerasa, dah gue udah fresh. Walaupun nanti kadang nangis lagi atau sedih lagi ya nggak apa-apa. At least ada percikan-percikan kecil di hati kamu atau diri kamu karena badan kamu tuh jadi lebih segar gitu loh. Itu bisa ngeboost energi kamu perlahan. Percaya sama aku. Mandi. Ingat ya, badan kamu itu deserve untuk mendapatkan kebersihan. Ingat itu. Point number 3, let go and let God. Kayaknya udah banyak banget video ini yang aku selalu masukin lagi poin-poin let go and let God. Ada video lain lagi, let go and let God. Gue gak akan pernah bosen kayaknya untuk masukin setiap ada celah yang bisa aku masukin. Let go and let God, gue masukin. Let go and let God. Ya guys, coba, bukan masalah untuk move on aja sih sebenarnya, intinya let go permasalahan apapun yang kamu punya. Sakit, susah banget untuk, bukan masalah move on ya, lepasin segala hal kecewa, segala perasaan sakit hati. Jangan sampai dendam ya guys. Bahkan kalau sampai dendam pun lepasin itu semua, lepasin rasa-rasa insecure, rasa kamu itu gagal, kamu layak, lepasin itu semua and let God. Biarkan Tuhan yang bekerja atas hidup kamu, pegang kendali penuh atas hidup kamu. Di saat itulah Tuhan bakal bekerja di hidup kamu. Poin nomor 4 adalah keep showing up for yourself. For yourself. Please, I'm begging you. Ini ingat ya, bukan for somebody, for someone. No. Untuk kamu sendiri, untuk diri kita sendiri. Keep showing up for ourselves. Ini bukan maksudnya keep showing up for ourselves, maksudnya kita harus show up terus untuk di social media. Enggak semua orang juga mau jadi selalu di social media, enggak selalu semua orang mau jadi content creator, enggak selalu semua orang tuh mau mempost apapun hidupnya di social media, enggak, bukan itu maksud aku. Keep showing up for ourselves itu adalah intinya tetap berusaha untuk selalu hadir untuk diri kita. Dengan apa ya? Balik lagi sebenarnya ke poin 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 itu, mau merawat diri, mau mencoba untuk selalu belajar setiap hari, mencoba untuk optimis kembali even kalian lagi struggle bla bla bla. Keep showing up for yourself itu dengan kasarnya berarti jangan menutup diri, jangan mengurung diri kamu hanya di kamar. Ya kalau menutup diri di kamar ibaratnya emang karena kamu lagi mau rebahan istirahat itu beda ya. Maksudnya lagi nggak mau bersosialisasi karena lagi capek itu beda. Tapi kalau di mana kamu karena misalnya kamu struggle yang kamu hadapi berat banget bener sampai kamu kayak malu untuk keluar, nggak mau bersosialisasi, menutup segala akses untuk bisa dihubungin orang bla bla semacam, sampai akhirnya kamu bener-bener cuman kegiatan kamu tuh not showing up for yourself, bener-bener kamu hanya di dalam kamar menutup diri, bener-bener nggak mau ada orang yang berinteraksi sama kamu, boro-boro doa, kamu yang bener kayak udah aku nggak punya dunia lagi, aku udah cuma di sini aja. Please don't. Jangan. Percaya sama aku, semakin lama kamu menutup diri seperti itu di kamar, bener-bener kayak kamu udah gak punya kehidupan lain lagi selain di kamar, maksudnya selain di pojokan itu, perlahan tuh kamu akan menerima mindset pikiran-pikiran yang sebenarnya nggak perlu kamu dengerin. Semakin kamu menutup diri, kayaknya gue gagal ya, gue udah nggak bisa lagi bekerja, gue tuh emang udah ditakdirkan untuk seperti ini, gue tuh emang beda dari saudara gue yang lain, emang gue tuh udah beda sama temen-temen gue tuh, itu bakal muncul tanpa kamu sadar dan kamu akan menerima pikiran-pikiran itu. Kalau kamu gak berserah sama Tuhan, kalau kamu mau menyerah sama keadaan doang, yang kamu pilih adalah menyerah sama keadaan dan gak mau berserah sama Tuhan, tapi jalan itu yang kamu pilih, perlahan tuh kamu akan menerima pikiran-pikiran negatif itu. Apalagi di kamar kosong, apalagi di kamar sendirian terus. Please don't. Cobalah untuk keluar kamar, cobalah untuk bersosialisasi, cobalah untuk talk with your friend, talk with your siblings, talk with your family kalau memang bisa. Be open. Masalah kamu berat segala macam gak bisa gue kasih. Talk to God. Doa sama Tuhan, ngomong sama Tuhan. Conversation. Ujung-ujungnya apa? Serahin sama Tuhan. Segala pergumulan kamu serahin sama Tuhan. Bukan pilihan untuk menyerah sama keadaan. Beda ya. Opsi cuma 2. Menyerah sama keadaan atau berserah sama Tuhan. Ya aku sih saranin berserah sama Tuhan ya. Jangan menyerah sama keadaan.
Poin nomor 5 itu adalah jangan berhenti mencari jalan keluar. Maksud aku tuh apa? Oke, maksud aku tuh gini, selama kamu lagi diproses, selama kita lagi diproses atau selama kita lagi nggak paham situasi ini sama situasi hidup kita yang lagi acak adut ini, lagi jungkir balik ini, selama kita lagi diproses itu, jangan pernah berhenti mencari jalan keluar. Ketika kamu lagi capek, aduh gue udah mentok banget, gue harus gimana lagi, gak bisa nih gue kayak gini, capek banget, capek. Oke, nggak apa-apa, istirahat sebentar, cari lagi jalan keluar. Gue harus apa nih? Gue harus lakuin apa nih? Capek lagi, mentok lagi. Oke, istirahat bentar. Calm down, calm down. Cari lagi jalan keluar. Walaupun itu tetap dengan prinsip berserah sama Tuhan, sesuai kehendak Tuhan. Tetapi kita bukannya diem aja. Secara manusia kita harus berusaha sebisa kita selama di dunia. Jangan cuma kerjanya berserah aja bersama Tuhan, juga mau lihat anak aku tuh masih mau berusaha nggak nih selama di dunia. Intinya itu, capek bentar, bukannya berhenti, tapi istirahat sebentar, lanjut lagi cari jalan keluar. Coba lagi jalan lain. Satu jalan ini mandek, oke, coba cari jalan lain lagi. Sembari kamu berserah sama Tuhan. Gitu terus sampai kamu lama-lama bisa perlahan sedikit demi sedikit mengerti dan paham apa yang Tuhan sebenarnya mau kamu lakukan selama di dunia ini. Sampai kamu bisa mengerti pekerjaan apa yang sebenarnya Tuhan mau untuk kamu lakukan selama kamu hidup ini gitu. Jangan pernah berhenti mencari jalan keluar. The last one, tapi yang paling penting itu adalah trust God's timing. Percaya dengan waktunya Tuhan. Ini penting banget guys. Penting, tapi kadang kita suka lupa. Trust God's timing in everything, in every situation ya. Ini masuk dalam banyak hal. Waktunya Tuhan sama waktunya manusia itu beda. Yang kita anggap kayaknya umur segini aku sudah bisa mencapai ini. Atau enggak di umur sekian gue pasti bisa mendapatkan ini. Atau gue harus bisa lelah. Tapi timingnya Tuhan itu beda, cenah. Terkadang yang kita anggap kayaknya udah paling the best di umur sekian atau di tahun ini atau di tahun bla bla, itu udah yang bagus untuk kita alamin, punya rumah atau punya ketemu jodoh atau bla bla bla. Mungkin Tuhan tuh di umur yang kita anggap udah deserve, kita udah deserve untuk mempunyai rumah segala macam. Entar dulu, aku punya sesuatu hal yang besar untuk kamu lakuin dulu nih di umur ini misalnya ya, gue nggak tahu. Pokoknya pergumulan orang beda-beda. Tapi percaya, trust God's timing itu the best, lebih bagus gitu. Rencana Tuhan tuh udah lebih baik dibandingkan rencana kita. Plan Tuhan itu lebih baik jauh dibandingkan planning kita. Timing Tuhan, waktunya Tuhan itu jauh lebih bagus dibandingkan waktunya kita. Yang kita anggap, aduh ini banyak banget, dan gue ngalamin ini banyak banget dari gue kecil sebenarnya. Tapi nggak bisa gue jabarin satu-satu. Intinya trust God's timing. Waktunya Tuhan sama waktu kita itu beda. Bisa gue bahas di satu video khusus sendiri, trust God's timing. Tapi bukan untuk di video ini ya. Kalau nggak ini panjang banget. Oke guys, itu aja untuk videoku kali ini. Mudah-mudahan seperti biasa, mudah-mudahan videoku bisa menjadi berkat untuk kalian semua yang menonton video ini. Dan jangan lupa juga untuk di like kalau kalian suka video ini. Jangan lupa untuk di-share juga ke teman-teman kalian, ke kerabat kalian, ke siapapun itu. Dan siapa tahu kalian bisa menjadi berkat untuk orang yang kamu share video ini. Dan jangan lupa untuk di-subscribe, karena aku suka banget bikin video seperti ini. Kalau kalian mau aja ya. Dan see you in my next video. Adios.